Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan segenap sahabatnya, yang dengan itu semoga khutbah yang disampaikan pada hari ini dikarunia berkah, yaitu tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi berkah. Amin ya mujibas sailin. Maka kemudian wasiat khatib pada diri sendiri dan jamaah sekalian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain karena sebagai rukun dalam khutbah, wasiat bertakwa merupakan pengamalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan berlaku soleh, saling berwasiat dengan kebaikan dan berwasiat dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun susunan kalimatnya, kalau dalam kaidah bahasa Arabnya disebut kalam khobar, memberitahukan tentang suatu kejadian, tetapi makna yang terkandung di dalamnya adalah kalam insya dari jenis tolab atau perintah. Karena selain penafsiran perintah itu banyak sekali dalam Al-Quran, pada surat-surat lainnya, kedudukan Al-Quran bagi orang Islam adalah imam atau pemimpin. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita dalam banyak hadis, seperti tentang bahwa siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, mulai dengan membacanya dengan tajwid dan mengikuti aturan-aturannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, yakni tidak membacanya dengan tajwid, tidak belajar bisa baca dengan benar, dan juga tidak memperhatikan perintah dan larangannya, maka Al-Quran itu akan menyeretnya dari belakang ke arah neraka. Juga yang seperti yang sering kita dengarkan dari penalkin mayit di kubur saat mengajarkan cara menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam barzakh tentang siapa Tuhanmu, nabimu, imammu, bahwa Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, dan Al-Quran adalah imamku. Pembelajaran pada anak tentang pertanyaan malaikat itu di waktu dulu masih sering didapat dari orang tua, tetangga, dan kerabat yang lebih tua. Namun tidak tahu di zaman sekarang ini apakah anak-anak kita semua masih mendapatkan informasi tentang itu atau tidak. Di tengah maraknya serta mudahnya mereka mendapatkan informasi yang jauh dari lingkungan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita semua tentu tahu bahwa setiap pemimpin punya aturan sebagai eksistensi kepemimpinannya. Demikian juga Al-Quran. Dan sebagian dari aturan itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah ini banyak sekali dalam Al-Quran, mengingat sangat besarnya pengaruhnya dalam kehidupan sosial kita. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan berguna bagi kehidupan akhirat saja, tetapi juga di dunia kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, menjadi lemah karenanya, juga karena melahirkannya, serta menyapihnya setelah 2 tahun menyusui. Wahai manusia, bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu, kepadakulah tempat kembali kalian. Tentang berbuat baik kepada kedua orang tua tentu kita semua tahu, baik dari Al-Quran, hadis ataupun lainnya, yang intinya membuat mereka jadi nyaman dan gembira, yang tentunya yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun jika mereka telah berada di alam barzakh, telah meninggal dunia, maka karena perintah Allah itu berjalan terus dalam Al-Quran, maka yang harus dikerjakan adalah berbuat baik yang pahalanya dihadiahkan pada mereka, dan juga mendoakan mereka, serta menyambungkan hubungan baik di antara mereka yang terputus karena kematian dengan orang-orang yang masih hidup, dan juga melaksanakan sholat birrul walidain. Sebagaimana keterangan dalam kitab Khazinatul Asrar, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat itu, yaitu sholat birrul walidain, maka dia telah menunaikan hak-hak kedua orang tuanya yang mesti dia lakukan, dan telah total dalam berbuat baik pada kedua orang tuanya. Sholatnya itu 2 rakaat dilaksanakan di malam Kamis antara maghrib dan isya. Di tiap rakaat setelah baca Al-Fatihah, baca ayat kursi 5 kali, Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq 5 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 5 kali. Setelah salam, baca istighfar 15 kali dan sholawat 15 kali. Lalu kirimkan pahalanya kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Imam Ghazali dalam Ihya-nya berkata, termasuk kemungkaran yang paling dekat dengan kita di saat dan tempat kita saat ini adalah sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, seperti tidak adanya tumakninah saat ruku, sujud ataupun i'tidal. Ketika ada yang melihat hal tersebut lalu diam saja, maka dia jadi sama-sama jatuh dalam kemungkaran. Sebagaimana ada yang sedang ghibah, ngerasani orang, lalu temannya yang mendengarkan itu diam saja, maka keduanya sama-sama dalam kemungkaran. Atau ada yang membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan tajwidnya, lalu diam saja, orang yang mengetahuinya itu dan tidak mencontohkan bacaan yang benarnya juga sama dalam kemungkaran. Lalu kembali ke Khazinatul Asrar. Dalam kitabnya itu As-Said Muhammad Haqqi An-Nazili berkata, Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahli Al-Quran adalah ahli atau keluarganya Allah dan merupakan makhluk spesialnya. Adalah Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dari kalangan tabi'in yang mulia berkata di saat meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan, yang hadisnya yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah hadis yang membuatku jadi duduk di tempat dudukku yang sekarang ini, dengan mengisyaratkan bahwa dia duduk di Masjid Jami di Kufah yang sekarang masuk dalam wilayah negara Irak, mengajarkan Al-Quran dan membacakannya, di mana beliau ini adalah seorang yang agung kedudukannya, orang yang banyak ilmunya, dan ilmunya juga sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi mengajarkan Al-Quran di Masjid Jami itu sudah 40 tahun lamanya. Sampai Al-Hasan radhiyallahu anhu, Al-Husain radhiyallahu anhu yang merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga belajar Al-Quran pada beliau ini. Demikian halnya pada orang yang terdahulu yang lain rahimahumullah dalam mengajarkan Al-Quran itu tidak berubah sama sekali.
Kami telah menceritakan dari Syaqiq bin Abi Wa'il. Dia berkata, pernah Abdullah bin Mas'ud ditanya kenapa beliau sedikit ibadah puasanya. Beliau menjawab, saya ini kalau puasa, saya jadi lemah baca Al-Qur'annya. Padahal saya ini lebih suka membaca Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan dari kedua cerita ini dapat diambil pelajaran bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama seluruhnya, karena hadis Nabi, man ta'allamal Qur'ana aw 'allamahu afdhalun nasi aw khairuhum. Siapa yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkannya, dia itu adalah orang yang paling utama. Atau dalam kata yang lain adalah sebaik-baik mereka. Inilah dalilnya. Lalu kalau ada orang yang bertanya, mana yang lebih utama, belajar Al-Quran atau belajar ilmu fikih? Jawabnya adalah, Ibnul Jauzi berkata, mempelajari hal yang mesti diketahui dari keduanya, baik belajar Al-Quran atau fikih, adalah fardhu ain. Sedangkan mempelajari keseluruhan dari keduanya tentang Al-Quran dan tentang fikih adalah fardu kifayah. Yang jika ada yang sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Karena kefarduannya mempelajari hal yang lebih dari sekedar wajib diketahui, baik tentang Al-Quran ataupun fikih, itu berbeda-beda sesuai kadar yang wajib diketahui oleh masing-masing personal orang Islamnya. Maka menyibukkan diri dengan fikih itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Dan hal itu kembali pada kebutuhan masing-masing individunya. Karena fikih itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Bisanya para qori di zaman Nabi hidup dulu diutamakan untuk menjadi imam, itu karena di zaman itu para qorinya, ahli Al-Qurannya itu bukan hanya cuma bisa baca Al-Quran saja, tapi mereka itu juga paling ahli dalam bidang ilmu fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Abid telah mengeluarkan hadis dan juga Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Al-Hakim, Al-Baihaqi mengeluarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusnya dalam utusan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 30 orang penunggang kuda. Lalu kami sampai di daerah yang kalau sekarang disebutnya daerah Badui, daerah Arab pegunungan. Lalu kami bertanya kepada mereka untuk menerima kami sebagai tamu mereka. Tapi mereka tidak mau menerima kami sebagai tamu, lalu kami pun pergi. Kemudian pemimpin dari orang Badui tersebut tersengat kalajengking. Di antara mereka mengutus untuk menemui kami dan berkata, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan dari sengatan kalajengking? Lalu saya pun menjawab, ya saya bisa. Tapi saya tidak akan bantu untuk menyembuhkannya sampai kalian bisa memberi saya sesuatu. Mereka menjawab, kami akan memberi kalian 30 kambing. Lalu saya bacakan pada korban tersebut yang merupakan pimpinan mereka, Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali. Lalu kami pun menerima balasan dari apa yang telah kami perbuat itu. Lalu setelah menerima 30 kambing tersebut, dalam hati kami jadi ragu-ragu. Maka kami pun menahannya. Lalu kami kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasul, seperti itu ceritanya, bagaimana? Maka Rasul pun menjawab, ama alim ta'an hadza ruqyah. Itu adalah ruqyah, kata Rasulullah, pengobatan yang secara Islami. Maka terimalah dan bagilah kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah.